warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada pertemuan ya mengenai lingkaran. Tapi ini yang part yang kedua, kita akan bahas mengenai sudut pusat dan sudut keliling ya. Membahas mengenai sudut pusat, sudut keliling. Sebentar. Sudut pusat, sudut keliling. Apa itu sudut pusat dan apa itu sudut keliling ya? Kita harus bisa membedakan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Jadi yang namanya sudut pusat itu sudut ya yang diapit oleh dua buah jari-jari ya. Daerah sudut yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Nah, itu namanya sudut pusat. Kalau sudut keliling merupakan daerah sudut yang dibatasi oleh dua buah tali busur yang berpotongan di satu titik pada lingkaran dan titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Itu namanya sudut keliling. Ya. Jadi ini kalau kita amati ya, kalau kita lihat di gambar biasanya seperti ini. Yang ini namanya ini pusat lingkaran. Nah, ini jari-jarinya. Ini yang namanya sudut pusat ya. Sedangkan sudut keliling itu oleh dua buah tali busur. Ini ada tali busur, ini tali busur ya. Ini sudutnya. Ini namanya sudut keliling. Ya. Jelas ya? Selanjutnya, nah, supaya lebih paham nih, ada 5 macam hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Ini yang pertama adalah sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama. Jadi dia menghadap busur yang sama. Seperti ini sudut pusatnya ya, AOB. Kalau ini sudut kelilingnya ACB. Dia sama-sama menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Nih, dari sini ke sini. Ini namanya busurnya. Jadi sama-sama menghadap busur yang sama. Maka berlaku ketentuan sebagai berikut, bahwa sudut AOB itu adalah, atau sudut pusat itu 2 kali lebih besar daripada sudut keliling atau sudut ACB. Sementara sudut keliling adalah setengahnya dari sudut pusat. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang B, sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran. Sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran ya, ini diameter ya, bukan diameter. Sudut keliling menghadap diameter lingkaran. Nah, ini diameter, ini namanya diameter. Dia melalui sudut pusat ya, busur, tali busur yang melalui sudut pusat itu namanya diameter. Dari sini sampai sini, ini yang namanya diameter. Jadi sudut kelilingnya menghadap diameter lingkaran. Nah, ini sudut keliling, ini juga sudut keliling. Ada 2 buah sudut keliling ya. Maka besarnya ini 90 derajat sudut kelilingnya. Kalau dia menghadap diameter, maka besarnya adalah 90 derajat. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, segi 4 tali busur ya. Segi 4 atau segi 4 sudut keliling. Nah, ini ada sudut keliling nih. Sudut kelilingnya ada 4 pada buah segi 4. Pada sebuah segi 4 ya. Nah, ini berlaku hubungan bahwa sudut-sudut yang saling berhadapan itu jumlahnya adalah 180. Yaitu sudut ABC ditambah sudut ADC, ABC ditambah sudut ADC bukan ADC ya,
ABC ditambah ADC 80, DAB ditambah DCB. Oh iya, ini sudut ABC ditambah sudut ADC, berarti sudut yang ini. Nah, ini dengan yang ini 180 jumlahnya, saling berhadapan. Sudut A, sudut B ditambah sudut D itu 180. Sudut A ditambah sudut C juga 180. Itu sifatnya seperti itu. Kalau dia ada 4 ya, segi 4 di sudut kelilingnya. Yang keempat, sudut antara dua tali busur berpotongan di dalam lingkaran. Jadi ada dua tali busur berpotongan di dalam lingkaran. Nah, ini tali busurnya. BD dengan AC ini berpotongan di dalam lingkaran. Besar sudut antara tali busur berpotongan di dalam lingkaran yaitu sudut AED ya. E-nya ini di sini, letak E. Ini letak E di sini ya. Sudut AED itu adalah setengah dari sudut AOD ditambah BOC. Jadi sudut yang di sini AOD ditambah sudut BOC yang sini, di dalam sini. Nah, dengan ini itu dijumlahkan dua sudut itu adalah dikali setengah, itu adalah sudut AED. Jadi setengahnya, jumlah dua sudut ini kali setengah itu sama dengan sudut ini AED. Jadi ya, sudut AED itu setengah dari jumlah dua sudut itu ya, sudut AOD dengan sudut BOC. Selanjutnya yang kelima, seperti lima, sudut antara dua tali busur berpotongan di luar lingkaran. Jadi berpotongannya, tali busurnya berpotongan di luar lingkaran. Ini ada titik P ya. Itu berlaku bahwa sudut KPN sudut ini ya, itu adalah setengah dari sudut MOL ya, sudut yang ini dikurang KON dikurang ini. Sudut yang ini dikurang ini kali setengah itu adalah sudut KPN. Oke, jelas? Ini contohnya biar kamu lebih paham ya. Ini diketahui lingkaran O terdapat sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB. Jika besar sudut AOB 30 derajat, maka besar sudut ACB adalah ya. Kita gambarkan seperti ini. AOB-nya 30 berarti sudut pusat ya. Ini namanya sudut pusat karena dia berada pada pusat lingkaran. Sudutnya ini sudut pusat. Sudut kelilingnya berapa? ACB. Keliling adalah setengah dari sudut pusat. Berarti kalau sudut pusatnya 30, maka sudut kelilingnya adalah setengahnya, yaitu 15 derajat. Mudah bukan? Kita coba lihat contoh yang selanjutnya. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudutnya berada pada lingkaran O. Nah, ini berada pada lingkaran O. Jika sisi AB melalui pusat lingkaran, nah ini sisi AB. Jadi di sini adalah tali busurnya melalui pusat lingkaran ya. Maka besar sudut BCA berapa? Besar sudut kelilingnya, gitu kan? Setengahnya berarti 90 derajat. Ini bisa gunakan sifat yang kedua tadi ya, setengahnya. Udah bukan? Selanjutnya kita lihat lagi di sini. Coba kamu perhatikan segi 4 PQRS di samping. Nah, ini contoh yang ketiga ya, bukan contoh yang kedua, ini yang ketiga maksudnya. Contoh yang ketiga. Ini yang ketiga. Nah, ini ada segi 4 sudut kelilingnya. Ada segi 4 di mana
sudut PQR berarti ini 125 derajat, sementara itu QRS 78 derajat, ini 78 derajat. Tentukan sudut SPQ ini berapa, dan sudut RSP ini juga berapa. Ini yang ditanyakan dan ini yang ditanyakan. Oke, perlu diingat tadi bahwa kalau segi 4 tadi, sudut yang saling berhadapan jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi sudut PQR ditambah PSR ya, itu 180. Sehingga sudut PSR adalah 180 dikurang sudut PQR. Jadi 180 dikurangi 125 sama dengan 55 derajat. Jadi ini kita peroleh, jadi ini ya 55 derajat ya. 55 derajat. Jadi ini tadi 125, ini 78 derajat. Sementara itu ini yang ditanyakan berapa, ini yang ditanyakan berapa. Jadi ingat tadi ya, sudut yang saling berhadapan jumlahnya 180. Sehingga sudut PSR kita peroleh 180 kurang 125 sama dengan 55 derajat. Selanjutnya untuk pertanyaan B, kita lihat sudut QRS ya, itu berhadapan dengan sudut QPS berarti atau SPQ ya, jumlahnya adalah 180, sehingga kita peroleh sudut SPQ adalah 180 dikurang 78 sama dengan 102 derajat. Ini untuk yang A ya. Jadi besar sudut PSR 55 dan sudut SPQ adalah 102 derajat. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, sekarang ini latihan untuk kamu di rumah agar kamu lebih paham lagi ya. Nomor 1 ya, suatu sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama. Jika sudut pusatnya berukuran 130 derajat, maka besar sudut keliling tersebut adalah, nah itu gampang kan. Selanjutnya yang kedua, ini lihat gambar ini ya, segi 4, tapi dia ini salah satunya ya, sudut dia melalui sudut pusat. Diketahui sudut MAN adalah 120. MAN 120. Berarti ini ini 120 derajat. Tentukan besar sudut MON. Nah, MON. Berapakah besar sudut MON? Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.